Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syeika Sana Alifa, mahasiswa hukum Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etika profesi bagi hakim. Hakim pengadilan adalah jabatan publik, sehingga yang harus diutamakan dalam wewenangnya adalah pelayanan pada kepentingan publik. Disinilah menjadi penting untuk dibahas etika profesi yang mengikat bagi hakim sebagai kewajiban untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, juga etika profesi yang mengikat sebagai kewajiban untuk menjauhi tindakan yang dapat mengganggu independensi lembaganya. Dalam tataran Desolen, etika profesi bagi hakim pengadilan memberi pedoman baginya, agar dalam menunaikan fungsi yudikatif tidak didasarkan pada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistis, yang memperhatikan kepentingan umum lebih tepatnya. Hakim pengadilan tidak boleh berlaku berat sebelah atau imparsial bagi para pencari keadilan. Dalam pemaknaan semiotik, etika profesi hakim disublimasi menjadi panca dharma hakim, yakni Kartika, Chandra, Sari, dan Tirta Kartika. Disimbolkan sebagai bintang yang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Cakra adalah senjata ampuh dari dewa keadilan yang memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan yang berarti adil. Chandra yaitu bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan yang berarti bijaksana dan berwibawa. Selanjutnya, Sari diandalkan bunga yang semerbak wangi mengharum, berkelakuan tidak bercela. Lalu terakhir Tirta, yaitu air yang membersihkan segala kotoran di dunia, yang berarti hakim itu bersifat jujur. Simbol-simbol yang tercerap dalam panca dharma hakim dengan setiap makna yang terkandung di dalamnya. Pada pemaknaan dari simbol itu menjadi intisari kode etik profesi hakim, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 Peraturan Bersama MARI dan KYRI nomor 2-PB-MA-9-2012 dan nomor 2-PBKY-9-2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pasal 4 Akuo menegaskan kewajiban dan larangan bagi hakim dijabarkan dari 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Berdasarkan 10 kewajiban dan larangan yang tercantum dalam peraturan bersama MA dan KY, disitulah bisa diidentifikasi segala hal yang mengikat bagi hakim dalam menjalankan tugas justitinya. Jika kewajiban itu tidak dijalankan atau larangan itu justru dilakukan oleh hakim, maka pada keadaan tersebut ia akan dijatuhi sanksi etik, mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga sanksi berat. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Diandaikan ada seorang hakim pengadilan mengadakan pertemuan di rumah tempat tinggalnya dengan seorang advokat. Di saat yang sama, advokat tersebut sedang menjadi kuasa hukum dari seorang terdakwa yang sedang ditangani oleh hakim tersebut. Maka, pada kejadian ini, hakim bersangkutan telah melakukan pelanggaran atas larangan yang tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan kewajiban untuk berlaku adil. Jika perbuatan itu selanjutnya terbukti dalam sidang majelis kehormatan hakim, maka akan dijatuhkan pelanggaran sedang dengan sanksi sedang pula. Di antaranya, 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Yang kedua, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji selama 1 tahun. Yang ketiga, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun. Yang keempat, hakim non-palu paling lama 6 bulan. Yang kelima, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah. Dan yang terakhir, pembatalan atau penangguhan promosi. Akhirnya, berdasarkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh hakim pengadilan sebagai kepatuhan terhadap kode etik profesinya, tersimpul fungsi ganda dari pada kode etik tersebut. Yang pertama, mengontrol perilaku hakim agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan atau keunggulan yang dimilikinya. Yang kedua,
untuk menjaga martabat profesi hakim. Pada fungsi ganda inilah kode etik profesi berbeda dalam soal penjatuhan hukumannya dibandingkan dengan hukum pidana. Sanksi etik meski dijatuhi kepada pejabatnya, tetapi sasaran pencapaiannya adalah menjaga keluhuran jabatan tersebut. Sedangkan pada hukum pidana sasarannya lebih dominan ditujukan terhadap pertanggungjawaban individu semata-mata atas perbuatannya yang dianggap mengganggu kepentingan umum atau negara. Demikianlah penyampaian materi saya mengenai etika profesi hakim. Jika ada kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.